Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi mawalah. Amma ba'd, teman-teman yang saya hormati, terima kasih telah hadir berpartisipasi dalam pertemuan kita siang hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait keadaan yang sekarang sedang kita hadapi, kita rasakan. Kita tahu telah terjadi perang di Timur Tengah dan ada dampak-dampak yang bersifat global dan sudah dirasakan oleh banyak negara. Nah, kita mengamati perkembangan semua itu sejak awal dan berkonsultasi dengan berbagai pihak. Sebagaimana saya kira sudah diketahui oleh publik bahwa sejak 3 minggu yang lalu pada tahap cukup awal dari peperangan ini sudah Lebaran, saya berkeliling untuk berdiskusi, berkonsultasi dengan para duta besar negara sahabat, khususnya yang relevan dengan dinamika peperangan yang terjadi. Saya telah menemui duta besar Republik Islam Iran yang mulia Muhammad Bujardi. Saya sudah menemui duta besar Kerajaan Saudi Arabia yang mulia Al-Amudi, Faisal Al-Amudi. Saya sudah menemui duta besar interim Amerika Serikat yang mulia Peter Heyman, dan saya atas undangan, saya sangat mengapresiasi bahwa saya diundang dalam pertemuan duta besar negara-negara Teluk ditambah Kerajaan Jordania. Di sana ada duta besar Uni Emirat Arab, duta besar Kuwait, Bahrain, Qatar, dan juga duta besar Kerajaan Jordania. Saya juga sudah bertemu dengan duta besar Turki yang mulia Talib Kucukcan dan berdiskusi banyak hal dengan beliau. Secara umum saya bisa katakan bahwa sebetulnya semua duta besar yang saya temui menyatakan aspirasi yang sama, yaitu menginginkan dihentikannya perang dan kekerasan. Semua mengekspresikan aspirasi itu. Bahwa kemudian masing-masing memiliki berbagai kepentingan yang mungkin bersilangan satu sama lain, itu jelas ya, satu hal yang alami, dan bahwa konflik bersenjata itu juga terjadi begitu mendadak
tapi dengan latar belakang yang jauh dan rumit, itu juga kita pahami. Tapi alhamdulillah sekarang kita telah mendengar berita bahwa telah dicapai kesepakatan gencatan senjata, walaupun terbatas berapa hari itu, 10 hari katanya, 2 minggu ya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada kepada pemerintah Iran dan Amerika Serikat yang telah berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata ini. Tentu kita semua berharap bahwa ini akan menjadi permanen dan gencatan senjata ini akan diikuti dengan kesepakatan untuk menghentikan kekerasan sama sekali. Dan dari berita-berita yang kita dengar juga bahwa wacana tentang dihentikannya kekerasan dan permusuhan itu, ini bukan hanya terkait antara Amerika dengan Iran, tetapi juga di seluruh kawasan Timur Tengah. Ini menurut saya patut disyukuri dan kita dukung. Apapun ini harus kita dukung. Berhentinya kekerasan ini harus didukung. Dan terkait dengan ini saya juga ingin menyatakan apresiasi juga kepada pemerintah pemerintah Pakistan, kepada pemerintah Pakistan yang menurut berita dan dikonfirmasi oleh beberapa pihak telah berupaya untuk menjadi penengah di dalam komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada negara-negara Teluk, termasuk Saudi Arabia dan Jordan, yang sampai hari ini sama sekali tidak membalas serangan kepada Iran, walaupun negara-negara mereka tempo hari mendapatkan serangan juga dari Iran. Yang ini juga saya sudah sampaikan, sangat kami sesalkan, dan kami mengapresiasi bahwa negara-negara Teluk itu sampai sekarang tidak membalas serangan, ya. Bahkan menolak wilayah masing-masing untuk dijadikan basis menyerang Iran. Ini dinyatakan dengan tegas sekali oleh para duta besar negara-negara Teluk dan Kerajaan Jordan pada saat pertemuan, bahwa mereka menahan diri untuk tidak membalas serangan dan bahkan menolak wilayahnya dijadikan basis menyerang Iran, walaupun memang di negara-negara tersebut banyak di antara negara-negara itu sebetulnya ada pangkalan militer Amerika di sana, tapi mereka menolak dan melarang digunakannya untuk basis menyerang Iran. Ini harus kita apresiasi. Nah, apapun juga kita tidak bisa menutup mata bahwa perang dan kekerasan di mana saja, apapun alasannya, itu adalah bencana kemanusiaan
yang harus kita cegah dan harus kita upayakan dihentikannya sesegera mungkin. Yang kedua, bahwa perang yang terjadi ini memiliki dampak global yang luar biasa. Sudah kita ketahui bersama bagaimana pengaruhnya terhadap lalu lintas suplai energi dari Selat Hormuz dan Babul Mandeb, ya. Dan bagaimana pengaruhnya ke seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menghindar dari ini, termasuk Indonesia. Maka saya kira pertama-tama posisi kita adalah bahwa semua negara-negara yang terlibat langsung dalam peperangan ini adalah negara-negara sahabat. Iran jelas negara sahabat, Saudi negara sahabat, Emirat negara sahabat, dan kita punya hubungan-hubungan strategis yang luar biasa. Ya, kita tidak usah bicara soal timbang-timbangannya lah, berapa lebih banyak hubungan ekonomi kita dengan Saudi dan Emirat dibanding Iran misalnya begitu ya. Ya, saya kira jelas memang lebih banyak pertukaran ekonomi kita dengan negara-negara Teluk ya, dibanding dengan Iran, tapi ini kan bukan hanya soal itu ya. Yang jelas mereka semua adalah negara-negara sahabat, dan oleh karena itu kita harus mendudukkan diri sebagai sahabat bagi semua. Ini yang pertama-tama. Dan kita harus bersikap dengan landasan kehendak untuk mengupayakan kebaikan, kemaslahatan bagi semua. Yang kedua, bahwa dampak dari perang ini harus kita hadapi bersama-sama. Tidak ada yang bisa mengelak dari ini. Semua negara terdampak dan semuanya berjibaku untuk bisa mengelola dan mengatasi dampak-dampak dari peperangan itu. Karena dampak-dampak ini jelas menyulitkan buat negara-negara yang ada dan menyulitkan bagi masyarakatnya. Kita sudah mendengar kabar bagaimana Pakistan kehabisan cadangan minyak, Filipina kehabisan cadangan minyak. Wah, itu pasti masalah besar sekali bagi masyarakatnya. Masalah yang luar biasa berat bagi masyarakatnya. Alhamdulillah, pemerintah kita memiliki ketahanan strategis yang kurang lebih ya, yang lebih baik ya, dibanding beberapa negara lain. Pemerintah sudah mengumumkan tentang cadangan minyak yang relatif lebih baik, bahkan sudah Menteri Keuangan membuat jaminan bahwa BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun ya. Tapi jelas bahwa kesulitan-kesulitan tetap tidak bisa kita hindarkan, apapun itu, karena pengaruhnya nyata. Maka kita semua harus menyadari bahwa kita ini sekarang memang sedang menghadapi hal-hal yang menjadi tantangan besar untuk kita. Nah, terkait dengan itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
telah melakukan konsolidasi sejak awal minggu ini. Kami telah mengkonsolidasikan instrumen-instrumen organisasi yang ada, dan sesudah ini saya sendiri juga akan aktif untuk berdialog dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan di pertemuan bersama Dubes-Dubes GCC, saya sempat bertemu dengan Ketua Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi, dan nanti saya juga akan menemui pimpinan-pimpinan ormas yang lain, komunitas yang lain. Saya akan berusaha menemui Kardinal Suharyo dan KWI, saya akan menemui pimpinan Muhammadiyah dan lain-lain semuanya. Semua itu karena kita menyadari bahwa menghadapi tantangan-tantangan besar ini, kita harus, dan tidak ada pilihan lain, kita harus membangun apa yang saya istilahkan sebagai societal resilience. Societal resilience itu artinya realitas ketahanan di tingkat masyarakat, bahwa masyarakat kita ini tahan menghadapi tantangan-tantangan besar yang sedang datang itu. Nah, tentu ini harus dilakukan dengan upaya penguatan social resilience, ya. Nah, kami menginisiasi gerakan peningkatan ketahanan sosial untuk menciptakan realitas societal resilience itu. Dan ini tidak bisa dilakukan sepihak oleh elemen manapun. Ini harus dilakukan bersama-sama, dalam kerjasama bersama-sama. Kita harus mampu, masyarakat kita ini harus mampu mengembangkan kemampuan, ya, mengembangkan kapasitas untuk saling tolong-menolong di tingkat akar rumput. Kita beruntung kita punya tradisi gotong royong, ya. Dan kita harus membangun model supaya masyarakat kita di tingkat akar rumput ini bisa saling tolong menolong. Kami mengistilahkan sebagai ta'awun ijtimai, saling tolong menolong di antara masyarakat sampai ke tingkat akar rumput. Isu-isunya nanti akan kita bicarakan bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain, karena ini harus dikerjakan dalam kerjasama dan konsolidasi menyeluruh dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Mungkin nanti ada isu tentang tantangan energi yang bisa kita atasi dengan, kita berupaya mengatasi dengan transformasi pemanfaatan energi. Misalnya ada soal saling dukung secara ekonomi di antara masyarakat, ya. Kita ingat dulu ketika ada bencana gempa bumi di wilayah Yogyakarta, ada inisiatif akar rumput. Ini mengagumkan sekali, ya, untuk mengembangkan saling bantu dengan model setiap keluarga menampung satu keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena gempa. Ini mengagumkan sekali dan itu jalan. Nah, ke depan kita harus kembangkan model-model seperti ini supaya masyarakat kita ini punya ketahanan yang semakin kuat.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita hindari, dan kita tidak punya alternatif lain. Itulah sebabnya saya juga menentang pihak manapun yang hendak memanfaatkan keadaan di tengah tantangan-tantangan berat ini untuk memicu dinamika politik yang membahayakan bangsa dan negara. Teman-teman, saya kira media juga mencatat ya, beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya, dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Ini berbahaya sekali. Kita tidak bisa menanggungkan anomali politik apapun di tengah keadaan ini. Kita butuh bertahan bersama, kita harus survive bersama, dan kita tahu bahwa pemerintah juga berjibaku habis-habisan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi ini. Kita tahu persis bahwa pemerintah ini bukannya tidur enak-enakan, tapi bekerja keras sekali. Presiden juga bekerja keras sekali untuk soal ini. Maka mari kita melakukan konsolidasi bersama-sama supaya kita bisa selamat bersama-sama dari ini. Hal-hal yang menjadi keberatan pihak manapun tentang apapun, mari kita dialogkan secara rasional dan proporsional supaya kita tidak mengalami bencana-bencana yang lebih berat dari apa yang sekarang sedang kita hadapi ini. Jadi sekali lagi, pertama, kita semua berharap bahwa perdamaian betul-betul tercapai, gencatan senjata yang sekarang sudah disepakati menjadi permanen, permusuhan bisa dihentikan dan diredam, bukan hanya di kawasan Timur Tengah saja, karena kita juga menghadapi masalah-masalah kekerasan di berbagai tempat yang lain, di Somalia, di Sudan, di Libya masih, dan juga di Yaman dan daerah-daerah lain. Tempo hari kita juga mendengar Pakistan menyerang Afghanistan misalnya. Ini semua harus dihentikan. Semua kekerasan ini harus berhenti, dan pertentangan apapun, perbedaan kepentingan apapun harus diselesaikan melalui perundingan damai, melalui jalan diplomatik, dengan memperhatikan ya, dengan disiplin mengikuti ketentuan-ketentuan tatanan internasional yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dunia ini tidak punya alternatif untuk bisa survive bersama-sama kecuali dengan mewujudkan suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, yang ditegakkan di atas prinsip penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Dan yang kedua, mari kita hadapi dampak dari
perang, dampak dari dinamika internasional yang tidak bisa kita elakkan ini, dengan melakukan konsolidasi bersama dari seluruh elemen bangsa, antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan negara. Mari kita berkonsolidasi bersama untuk mengupayakan kemaslahatan bersama, supaya kita selamat bersama-sama, karena tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian. Soal gencatan senjata yang tidak immediately efektif, saya kira bukan hanya soal Israel menyerang Lebanon. Kemarin waktu pertemuan dengan dubes-dubes GCC, mereka juga mengeluh karena setelah diumumkan gencatan senjata itu masih jatuh bom di wilayah mereka misalnya gitu. Jadi bahwa gencatan senjata itu tidak immediately efektif secara faktual setelah diumumkan, ini memang satu masalah tersendiri, karena menurut saya ya secara alami perang itu begitu peluru ditembakkan, orang sulit untuk bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan bahwa gencatan senjata ini patut disyukuri sungguh-sungguh, ya. Nah, tentu saja sikap kita tidak berubah. Kita mendesak, menyeru, menuntut supaya segala kekerasan dihentikan oleh siapapun. Kalau soal pembenaran, setiap pihak mungkin punya pembenaran. Mungkin, kita tidak tahu, karena ada perspektif kepentingan dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, kekerasan harus dihentikan oleh siapapun. Ketika kekerasan berhenti, tidak berarti bahwa perbedaan kepentingan, benturan kepentingan otomatis hilang, memang. Tetapi perbedaan dan perbenturan kepentingan itu harus diselesaikan melalui jalan damai. Itu tuntutan kita jawab. Maka kita pertama-tama harus melihat ini dari perspektif kebaikan bersama dari seluruh kemanusiaan. Pertama-tama kita tahu kita punya kepentingan, kita punya sikap, kita punya nilai-nilai yang membuat kita cenderung memihak ke satu pihak dan tidak menyukai pihak yang lain. Itu jelas sekali, semua sudah dinyatakan, ya. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kekerasan ini pertama merupakan bencana kemanusiaan, karena yang menjadi korban itu adalah juga manusia dengan darah daging, dengan orang-orang yang dikasihi di sekelilingnya. Yang kedua, bahwa dampak dari kekerasan hari ini itu tidak bisa dilokalisir. Perang dimanapun itu terjadi, pasti dampaknya akan menimpa seluruh masyarakat dunia. Maka kita harus menolak segala bentuk peperangan. Dan ya, saya ingin ngajak kepada semuanya lah, kepada masyarakat, marilah kita berhenti melihat perang ini seperti nonton bola. Nonton bola itu kalau yang satu gol kita sorak-sorak, ya. Kalau
kesebelasan yang kita bela kena gol, kita maki-maki dan lain sebagainya. Ini perang ini bukan seperti nonton bola. Perang ini dampaknya menyangkut nasib kita sendiri juga. Di mana kita melihat perang ini sebagaimana keadaannya, bahwa ini ancaman bagi seluruh kemanusiaan. Itu pertama-tama. Perbedaan, kita tahu kita punya sikap menolak penjajahan Israel atas Palestina, itu jelas. Tapi kita bisa upayakan itu melalui perundingan-perundingan damai, melalui upaya-upaya damai yang tidak melibatkan kekerasan. Nah, kemudian soal bagaimana sikap presiden, saya sendiri melihat bahwa pertama, mandat atau amanat dari konstitusi kita ini adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka yang diupayakan adalah itu, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, bukan melibatkan diri ke dalam konflik dan peperangan, tetapi justru mengupayakan supaya konflik dan peperangan itu bisa diredam dan dihentikan. Soal prajurit kita menjadi korban di dalam serangan Israel terhadap Lebanon dan terhadap UNIFIL, saya kira itu memang menjadi bagian dari resiko yang harus disadari sejak awal ketika kita terlibat di dalam pasukan perdamaian seperti itu. Dimanapun terjadinya, namanya tentara itu memang ya siap dengan itu. Dan saya kira presiden kita juga seorang prajurit, sehingga beliau mengerti betul. Tapi pertama-tama yang harus diupayakan adalah ketertiban dan perdamaian. Itu pertama-tama. Dan kita menghadapi situasi, konstelasi, dinamika yang kompleks sekali. Yang kompleks sekali, yang menjadikan kita tidak punya kemewahan untuk memperturutkan hanya sekedar emosi subjektif kita. Karena kita harus mengupayakan jalan keluar dari konflik itu. Ini yang pertama. Ya. Soal tersandera BOP atau tidak, kita tidak tahu kok BOP ini jalan apa enggak. Sudah perang begini, bagaimana, mana tahu kita. Kalau dikatakan Presiden Prabowo tersandera oleh BOP, disandera pakai apa coba? Wong kalau mau ikut BOP kita malah harus bayar gitu kok katanya kok. Begitu disandera apa? Seandainya kita tidak punya keinginan, tidak punya tujuan untuk membantu Palestina, apa alasan kita ikut BOP itu? Tidak ada alasan lain selain untuk membantu Palestina. Nah, sekarang terjadi seperti ini, ya kita masih belum tahu bagaimana keadaannya. Ya. Nah, lebih lanjut, kemarin saya bertemu dengan kiai-kiai di Jawa Barat, puluhan kiai, kemudian menanyakan berbagai hal terkait dinamika internasional dan bagaimana pemerintah dan presiden mengelola keadaan ini. Saya sampaikan kepada kiai-kiai itu, kiai-kiai kita ini, penjenengan ini semua kan punya ilmunya kiai. Ilmunya kiai itu diantaranya adalah satu kaidah yang kita kenal, yang mengatakan tasarruful imam
manutun bimaslahatir ra'iyah. Semua yang dilakukan oleh pemimpin itu harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpin. Presiden Prabowo itu pemimpin mana coba? Rakyatnya rakyat mana? Kalau nanti Prabowo Subianto dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditanyakan pertama-tamanya kemaslahatannya siapa? Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Yang pertama-tama harus dipikirkan adalah maslahatnya rakyat Indonesia apapun yang terjadi. Ya, di dalam dinamika internasional yang ada, kita tidak punya pilihan selain bertaruh pada kapasitas dan keterampilan politik dari presiden sebagai pemimpin negara, sebagai kepala negara. Kita kan tidak bisa ikut berunding, kita tidak bisa ikut datang nemuin Presiden Donald Trump misalnya, kan tidak bisa. Tapi yang penting dua hal, bahwa pertama-tama amanat konstitusi kita ini adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang harus diupayakan sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, bahwa tanggung jawab pemimpin negara pertama-tama adalah kemaslahatan rakyat negaranya. Nah, itu sebabnya tadi telah saya katakan bahwa kita saat ini membutuhkan konsolidasi menyeluruh antara rakyat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan negara, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berat ini bersama-sama supaya kita bisa selamat bersama-sama. Dan ini sudah saya nyatakan sejak berbulan-bulan. Mengenai Pakistan ya saya kira ini semacam katakanlah dorongan sebetulnya bagi Indonesia untuk bisa berperan lebih aktif dalam diplomasi internasional. Ya, kita belum tahu bagaimana dinamikanya, tapi saya kira ini juga terkait dengan konstelasi bagaimana posisi Pakistan di dalam hubungan-hubungan politik dan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat. Bagaimana hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat, Pakistan dengan Iran, dan lain sebagainya. Karena kita tahu Pakistan ini bertetangga dalam satu perbatasan dengan Iran. Ya. Nah, tentu tapi apapun juga ini menjadi dorongan supaya Indonesia lebih aktif secara diplomatik, melibatkan diri dalam upaya-upaya penyelesaian itu. Mengenai hubungan dengan pemerintah, jelas sesudah ini saya akan melakukan appeal untuk bisa bertemu dengan pihak-pihak pemerintah, terutama terkait dengan inisiatif-inisiatif untuk membangun societal resilience itu. Ya. Kalau soal politik internasional, ya itu kan wewenang pemerintah, wewenang pemerintah. NU tidak punya dubes, tidak punya menlu sendiri, tidak mungkin. Itu wewenang pemerintah. Bahwa saya kemarin menemui dubes-dubes itu kan untuk mendapatkan insight tentang apa sih ini, kepentingannya itu apa sih, dan lain sebagainya, supaya kita bisa mengetahui apa yang kita hadapi ini. Maka pertanyaan saya kepada setiap dubes yang saya temui itu sama sebetulnya. Pertanyaan saya itu, what can we expect going further from this? Itu pertanyaan saya. Apa yang bisa kita harapkan sesudah ini terjadi ini? Supaya apa? Kita ngerti apa yang harus kita antisipasi gitu loh. Itu sekedar semua itu. Saya bukannya berunding dengan berunding dengan Iran, berunding. Tidak mungkin. NU bukan pemerintah, tidak bisa mewakili negara.
Nah, maka kalau nanti saya meminta pertemuan dengan pihak pemerintah, ini terkait dengan inisiatif-inisiatif dalam negeri yang kita lakukan. Kemudian terkait BOP, saya sudah sampaikan sejak awal ya, bahwa tujuan Indonesia, kita setuju Indonesia masuk BOP itu dengan tujuan membantu Palestina. Tujuan, kalau tujuannya selain membantu Palestina, kita tidak mungkin setuju. Kita setuju Indonesia masuk BOP dengan tujuan membantu Palestina, itu saja, dengan cara apapun yang mungkin. Kalau kita hanya bicara lebih baik memperkuat PBB ini umurnya sudah bersama dengan umurnya Israel dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Ada sekian banyak resolusi tapi tidak ada tidak ada aksi on the ground, ya, aksi yang nyata yang bisa memberdayakan resolusi-resolusi yang ada itu. Ketika Israel melanggar resolusi-resolusi itu, seluruh dunia diam, tidak ada yang bertindak. Nah, bahwa BOP ini kemudian dibentuk, apapun alasannya, apapun frameworknya, kita melihat ada peluang untuk membantu Palestina di situ, sekecil apapun. Sekurang-kurangnya peluang untuk menghentikan kekerasan atas warga Palestina itu sudah luar biasa besar. Peluang untuk menghentikan kekerasan yang menimpa warga Palestina itu sudah sesuatu yang besar. Untuk bisa menyelesaikan masalah Palestina secara tuntas, tentu tidak cukup hanya dengan satu langkah, satu inisiatif sehari dua hari, pasti tidak cukup. Pasti tidak cukup. Pasti dibutuhkan inisiatif-inisiatif lain. Nah, ada satu hal lagi sekarang, bahwa BOP ini, dengan masuk BOP ini menjadi satu-satunya ruang bagi Indonesia di tengah segala macam platform multilateral yang tersedia. Ini satu-satunya ruang bagi Indonesia untuk ikut berperan secara aktif dan nyata. Kita sudah di PBB sekian lama ini, ya kita tahu semua hasilnya apa. Oki selama ini kita tahu seperti apa keadaannya. Kita mau berperan lewat Liga Arab, tidak bisa. Kita mau berperan dengan alasan apapun, nggak ada. Satu-satunya alasan supaya Indonesia bisa ikut berperan langsung dalam upaya membantu Palestina itu, memang sementara ini adalah BOP. Itu pun kalau BOP-nya jalan. Kalau memang BOP-nya jalan. Nah, sekarang dengan perang ini kita juga belum tahu ini BOP-nya bagaimana toh. Kita juga belum tahu, tapi kita tidak bisa buru-buru selama kita masih punya kepentingan, punya tujuan untuk membantu Palestina. Saya pernah menamsilkan bahwa kalau kita punya tujuan untuk menggali lubang di tanah, tidak ada sekop, nggak ada cangkul, adanya sendok, ya kita gali pakai sendok. Kalau sendok ini juga kita buang, berarti kita meninggalkan tujuan menggali lubang di tanah. Kalau tidak ada alternatif lain, ketika orang menanyakan apakah kita perlu keluar dari BOP, boleh saja asal ada alternatif. Tidak boleh keluar habis itu pulang tidur, kan nggak boleh.
Harus ada alternatif karena kita tidak boleh berhenti berupaya membantu Palestina, itu tidak boleh. Ini menurut saya ini mandat konstitusi. Apapun caranya yang mungkin dan halal. Saya kira itu. Saya kira demikian pada intinya. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.